Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Kolong Ranjang. Channel yang akan membawakan cerita horor, mistis, dan seram yang pastinya akan membuat kalian jadi bergidik. Dan pastikan saat mendengar cerita ini, saya anjurkan kalian mempersiapkan tempat yang tenang dan posisi duduk yang nyaman. Tidak usah berlama lagi, kali ini saya akan membawakan cerita dari Bristory yang berjudul Awal tahun 1988. Akhirnya berangkat juga ya kita, Dok. Hehehe. Ini semua gara-gara lo. Kenapa juga mau sih ditugasin di tengah hutan Sumatera? Itu percakapanku dengan Sandi ketika kami sudah duduk di dalam bus luar kota yang akan mengantar kami ke satu wilayah di satu kota kecil di perbatasan Sumatera Selatan. Aku Aldo bersama Sandi, rekan kerjaku. Kami ditugaskan oleh kantor untuk survei kelayakan dari satu wilayah perkebunan. Jadi rencananya perusahaan tempat kami bekerja ini akan membeli satu wilayah yang dulunya dipergunakan sebagai perkebunan karet. Namun katanya sudah kira-kira belasan tahun lamanya terbengkalai. Maka dari itulah aku dan Sandi ditugaskan untuk datang mengunjungi, untuk melihat-lihat keadaannya. Rencana kami akan tinggal di sana selama 1 minggu. Ada beberapa penelitian dan tes juga yang akan dilakukan. Kami ingin tahu tingkat kesuburan tanah dan info lainnya. Awalnya aku keberatan dengan tugas ini, dengan berbagai alasan, salah satunya jauh dari keluarga, dan tempat yang akan kami kunjungi ini jauh di pedalaman Sumatera. Mendengarnya saja sudah cukup seram. Tapi akhirnya Sandi bisa membujukku dengan berbagai cara dan alasan, hingga akhirnya aku luluh dan mau menemaninya menjalankan pekerjaan ini. Singkat cerita, setelah belasan jam perjalanan, akhirnya bus yang mengantarkan kami tiba di satu kota kecil. Jam 11 siang kami turun dari bus, lalu berdiri di pinggir jalan depan pertokoan. Matahari nyaris berada di tepat di atas kepala. Panasnya menyengat mencairkan keringat. Kami dengan penampilan yang berbeda dengan warga setempat sedikit menarik perhatian. Beberapa mata terlihat memandang dengan penasaran. "Kemana dulu kita nih, San? Lo pegang alamat ya kan?" Tanyaku ke Sandi yang masih berdiri dengan wajah sedikit mengantuk. "Iya, gue juga bingung baca alamatnya nih. Kotanya sih bener kota ini," jawab Sandi. Mungkin raut wajah kami memang kelihatan kebingungan, jadi tambah menarik perhatian banyak orang. "Mau kemana, Bang?" Tiba-tiba ada orang yang sudah berdiri dekat kami. "Kami mau ke alamat ini. Tahu nggak, Bang?" jawab Sandi sambil menunjukkan secari kertas di tangannya. Orang itu membacanya sebentar, lalu dia bilang, "Oh, ini sih Pak Rahman, bos tanah. Ayo saya antar ke rumahnya. Gak jauh kok dari sini. Kebetulan yang menyenangkan. Tentu saja kami senang mendengarnya dan ikut ajakan dari pemuda ini. Kami mengikuti langkahnya, menuju ke arah belakang kota kecil ini, menyusuri jalan tanah lebar menembus celah pertokoan yang berbaris berjajar. Memang kota kecil, keramaian hanya ada di sepanjang jalan besar tadi, yang kebetulan merupakan jalan lintas Sumatera. Gak terlalu lama, hanya kira-kira 30 menit perjalanan. Diselingi dengan obrolan santai jadinya gak terlalu terasa. Tibalah kami di depan satu rumah kecil dengan halaman yang luas. Rumah sederhana namun kelihatan sangat nyaman sebagai tempat tinggal. "Ayo Bang, kita masuk. Ini rumah Pak Rahman," ajak pemuda baik hati ini, yang belakangan kami tahu kalau namanya Kuswan. Ada yang menarik perhatian ketika kami sudah berada di halaman rumah. Tepat di depan teras ada 3 motor berjajar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kok banyak sekali motor yang dimiliki Pak Rahman? Setelah sudah berada di depan pintu, Kuswan mengetuknya. "Assalamualaikum." Agak lama kami menunggu, sampai akhirnya pintu terbuka. Lalu muncul lelaki setengah baya dari dalam rumah.
"Pak Rahman, ada tamunya nih," ucap Kuswan sambil tersenyum. "Oh, Mas Andi dan Mas Aldo ya? Hehehe, saya Rahman," ucap beliau dengan senyum ramah. Kemudian beliau mempersilahkan kami duduk di kursi teras. Disitulah kami mulai berbincang. Setelah itu Kuswan yang sudah berbaik hati mengantarkan pergi setelah kami sudah mengucap banyak terima kasih. Jadi singkatnya, Pak Rahman ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi semacam guide yang akan memandu kami dalam rangka survei ini. Beliau sudah lama tinggal di kota kecil ini dan juga kurang lebih sudah sangat tahu keadaan dan situasi lahan perkebunan karet yang akan kami tuju. Kira-kira saya sudah 15 tahun tinggal di sini dan sudah 5 tahun bekerja untuk pemilik lahan yang mas-mas ini mau datangi. Begitu katanya. Menurut cerita Pak Rahman, dia sebenarnya sangat jarang datang ke perkebunan karet ini. Hanya sekali saja kalau ada orang yang datang untuk melihat-lihat dengan tujuan untuk membeli. Seperti kami inilah kira-kira. Yang pasti perkebunan karet itu sudah lama terbengkalai. Karetnya sudah lama nggak disadap. Semak belukar dan rumput ilalang tumbuh subur hampir di setiap sudut lahan. Pokoknya lihat saja sendiri nanti, hehe, ucap Pak Rahman, lagi-lagi dengan senyuman. "Berapa lama perjalanan dari sini, Pak?" tanyaku. "Kira-kira 1 jam lebih perjalanan menggunakan motor." "Nah, itu motornya saya sudah siapkan." Pak Rahman menunjuk ke 3 motor terparkir di halaman. Yang jadi sempat menarik perhatian, ternyata motor-motor disiapkan untuk kami. Nanti Mas Aldo dan Mas Andi bisa pakai 2 motor itu untuk transportasi. Ah, syukurlah kami nggak harus berjalan kaki ke perkebunan karet, pikirku dalam hati. Rumah tempat menginap juga sudah disiapkan dan dibersihkan. Tinggal mengisi saja. Malam ini saya bisa menemani menginap di sana sampai besok sore. Lusa saya ada keperluan jadi nggak bisa menemani, lanjut Pak Rahman. "Rumah tempat kami tinggal dekat-dekat sini nggak, Pak?" tanya Sandi penasaran. "Loh, kalian memang nggak dikasih tahu? Rumahnya bukan di sini, tapi di perkebunan karet itu. Tapi tenang saja, aman banget kok di sana. Ini informasi baru. Kami pikir rumah tempat kami akan tinggal letaknya di kota kecil ini. Ternyata salah. Tapi di tengah-tengah perkebunan karet. Ya sudah, nggak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menuju perkebunan karet itu. Lalu menyelesaikan pekerjaan supaya lekas kembali ke Jakarta. Kalau sudah siap, nanti setelah makan siang kita langsung berangkat saja ke perkebunan ya," ucap Pak Rahman. Aku dan Sandi mengangguk setuju. Setelah itu kami melanjutkan perbincangan. Lebih banyak berisi mengenai perkebunan karet, tapi sesekali membincangkan hal lainnya. Pak Rahman yang sangat ramah dan suka bercanda menjadikan kami betah berlama-lama berbincang dengannya. Nyaris jam 1:30 siang, kami memulai perjalanan. Matahari mulai sedikit condong ke barat, tapi panasnya masih terasa membakar kulit. Mengendarai motor masing-masing, Pak Rahman berada paling depan. Aku dan Sandi mengikuti dari belakang. Kami menuju ke luar kota kecil yang gak terlalu ramai ini. Awalnya menyusuri jalan aspal yang kanan kirinya berdiri bangunan pertokoan kecil berjajar berbaris memenuhi sisi jalan. Tapi lama-kelamaan barisan toko itu berkurang dan akhirnya menghilang. Karena kami mulai berbelok keluar dari jalan besar beraspal, berganti jalan tanah yang gak terlalu lebar. Di sini mulai memasuki wilayah hutan. Yang Pak Rahman bilang kami memang harus melalui hutan belantara dulu sebelum masuk wilayah perkebunan karet. Dan benar, hutan yang kami telusuri kurang lebih bisa disebut belantara. Pepohonan berdiri lebat dan rindang. Sinar matahari nggak bisa menembus sepenuhnya. Hanya garis-garis cahayanya saja yang mampu menerobos kerindangan. Jalannya juga agak menantang. Beberapa kali kami melewati tanjakan curam dan kelokan berliku. Untung saja cuacanya cerah. Entahlah apa jadinya kalau diguyur hujan. Raungan mesin motor yang kami tunggangi seperti memecah kesunyian di belantara ini. Semakin jauh ke dalam keadaannya semakin rimbun dan sepi. Di awal perjalanan tadi, sesekali kami masih berpapasan dengan penduduk setempat yang lalu lalang juga menggunakan motor. Tapi lama-kelamaan sepertinya hanya tinggal kami bertiga yang berada di dalam jalanan yang semakin lama semakin mengecil ini.
Hanya kami yang sedang berada di dalam hutan ini. Tapi aku cukup takjub dengan pemandangan yang terpampang. Pemandangan yang belum pernah aku lihat dan merasakan sebelumnya. Pemandangan yang mustahil ada di kota Jakarta. Sudah sekitar 45 menit perjalanan. Pak Rahman menghentikan laju motornya. Kemudian aku dan Sandi berhenti juga di sampingnya. Nah, ini batas paling luar perkebunan karetnya. Berbatasan langsung dengan hutan yang kita lewati tadi. Begitu kata Pak Rahman. Memang benar, beberapa meter di depan pemandangan sudah berubah. Yang tadinya hutan belantara berganti jadi banyak pepohonan karet berdiri memanjang, berbaris rapi berjarak sama satu dengan yang lain. Yuk kita lanjut jalan. Rumahnya sekitar setengah jam dari sini, Pak Rahman bilang begitu. Lalu kami mengikuti di belakangnya. Lagi-lagi benar apa yang dikatakan Pak Rahman. Perkebunan karet ini sangat gak terawat. Rumput ilalang dan semak belukar nyaris memenuhi permukaan, berdesakan di antara pohon-pohon karet. Aku memandanginya sambil terus melaju. Perhatikan kanan kiri pepohonan karet yang terlihat jadi seperti terowongan panjang. Sepi, gak ada orang yang sama sekali. Sepertinya benar hanya kami yang ada di wilayah luas di pedalaman Sumatera ini. Tapi ada yang sedikit aneh. Mungkin hanya perasaan saya saja atau bagaimana. Tapi aku merasa kalau ada yang sedang memperhatikan kami. Entah siapa. Yang lebih aneh lagi, aku merasa kalau perkebunan karet ini hidup dan seperti yang memperhatikan kami juga. Sungguh perasaan yang aneh kan? Tapi ya sudahlah, aku coba untuk mengabaikan semuanya. Lalu mengalihkannya dengan lagi-lagi memperhatikan sekeliling. Perkebunan karet yang sepertinya sudah sangat lama terbengkalai gak berlurus. Melihat ini semua, aku jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke Jakarta. Nah, itu rumahnya bagus kan? Begitu Pak Rahman bilang ketika kami lagi-lagi berhenti. Kali ini di atas kontur tanah yang agak tinggi. Dari tempat ini kami bisa melihat rumah yang ditunjuk oleh Pak Rahman. Jaraknya sekitar 50 meter di depan kami berada. Rumah yang gak terlalu besar, tidak berpagar, rerumputan hijau tergelar nyaris menutupi seluruh halamannya. Yuk kita ke sana. Lalu kami menuju ke rumah itu. Kemudian, persis di depan rumah, kami memarkirkan motor kami. Jadi, rumah ini letaknya memang di ujung perkebunan. Di belakangnya sudah bukan pepohonan karet lagi. Nanti mas-mas bisa melihatnya sendiri. Aku dan Santi memperhatikan sekitar. Masih jam 3 sore, tetapi suasananya sudah sangat sepi. Selebihnya sunyi. Di sini belum ada listrik, tapi lampu minyak tanah dan petromak sudah saya siapkan semuanya. Termasuk kompor dan peralatan masak sudah ada. Kira-kira berapa lama di sini ya? Kalimat Pak Rahman diakhiri dengan pertanyaan. Paling lama 1 minggu Pak. Tapi kalau memang pekerjaan sudah selesai, kami juga langsung pulang Pak, jawab Sandi. Gak lama setelah berbincang di luar, lalu kami masuk ke dalam rumah. Rumah dengan 2 kamar besar di depan dan 1 kamar yang lebih kecil di belakang. Di depan 2 kamar besar ada ruang tamu atau ruang tengah yang cukup besar. Di dalamnya ada sofa panjang, meja kayu dan 2 kursi. Yang menarik, kamar mandi di rumah ini masih menggunakan sumur sebagai sumber air. Tenang saja, air yang ada di sumur ini sangat bersih, bisa digunakan sebagai air minum setelah dimasak. Pak Rahman bilang begitu ketika kami sedang melihat isi kamar mandi dengan sedikit keheranan. Di depan kamar mandi ada dapur kecil dengan perlengkapan masak seadanya. Oh iya, di belakang rumah ternyata pepohonan bambu. Sungguh banyak pohon bambu yang berdiri di situ. Setelah selesai berkeliling, kami lalu membereskan barang-barang bawaan, meletakkannya di kamar depan. Aku dan Sandi memutuskan tidur di kamar yang sama nantinya. Sementara kamar tengah akan diisi oleh Pak Rahman, yang malam ini rencananya akan menginap di sini. Hari pun terus bergulir menjadi sore, mendekati malam. Jam 8 malam. Setelah makan kami berbincang di ruang tengah. Lampu petromak jadi sumber penerangan.
Dalam jangka beberapa waktu kami harus memompanya agar bisa terus menyala terang. Mas-mas bisa tenang bekerja di sini. Kalau boleh tahu, survei apa aja sih yang akan dilakukan? Tanya Pak Rahman sambil menghisap rokoknya. Gak banyak kok Pak, hanya mengukur luas lahan, menghitung banyaknya pohon karet, kesuburan tanah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak. Harapannya sih nggak sampai seminggu kami udah selesai, sambungku. Perbincangan cukup seru dan menarik. Ditambah Pak Rahman yang sepertinya orang yang sangat senang bercerita tentang apa saja. Tapi pikiranku sesekali teralihkan, memperhatikan situasi dan keadaan rumah ini dan perkebunan karet di luar. Heningnya sungguh benar adanya. Gak ada suara sama sekali selain suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kenapa mas? Sepi sekali ya? Hehe, ya namanya juga di tengah hutan kan? Pak Rahman membuyarkan lamunanku. Iya pak, saya sama sekali belum pernah merasakan tinggal di tempat seperti ini, jawabku. Masing-masing gelas kopi sudah habis, hanya menyisakan bubuknya saja. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah kami habiskan dalam menemani percakapan. Tidak terasa sudah nyaris jam 11 malam. Angin dingin mulai menyeruak masuk ke dalam rumah dari pintu depan yang memang sengaja kami buka sejak tadi. Sementara di luar sana gelapnya sudah nggak karuan. Yang terlihat hanya batang-batang besar pepohonan karet yang kelihatan dari kejauhan. Obrolan kami pun sudah mulai banyak jeda. Sepertinya sudah hampir habis bahan perbincangan. Ditambah aku dan Sandi memang sudah sangat kelelahan. Tapi sekali lagi aku membakar rokok, lalu berdiri dari duduk dan berjalan menuju pintu. Aku ingin melihat pemandangan di luar. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Gelap, pekat. Nyaris nggak ada objek yang bisa terlihat indera penglihatan. Nah, ketika sudah beberapa menit berdiri di pintu, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar sesuatu yang cukup aneh. Sama sekali aku belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Aneh, suara apa sebenarnya? Aku menajamkan pendengaran, coba menangkap lagi suara yang awalnya tadi terdengar kejauhan. Kali ini jaraknya sudah lebih dekat dan terdengar lagi beberapa kali. Pak, itu suara apa ya? Pak Rahman dengar kan? Tanya aku kepada Pak Rahman yang aku perhatikan dari wajahnya juga seperti keheranan. Oh, itu suara binatang malam, sejenis jangkrik lah, jawab Pak Rahman. Masa sih jangkrik suaranya seperti itu? Sepertinya nggak begitu. Kalau jangkrik, aku sudah sering mendengar suaranya, bergumam aku dalam hati. Suara itu muncul lagi. Kali ini kedengaran sangat jelas. Dan sepertinya sumber suara berada dekat di rumah. Sudah malam, yuk kita tidur saja, istirahat. Mas Aldo, tutup pintunya dan jangan lupa dikunci ya. Tiba-tiba Pak Rahman bilang begitu, entah kenapa. Ya sudah, aku dan Sandi menurut. Kami langsung membereskan semuanya, menutup pintu dan menguncinya, lalu masuk ke kamar depan. Sementara Pak Rahman tidur di kamar tengah. Di dalam kamar aku dan Sandi meneruskan berbincang. Gila lo ya, harusnya gue gak mau ikut sama lo ke tempat ini. Serem San. Aku bersungut di atas tempat tidur dengan suara pelan. Gue juga kan gak tahu kalau bakal tinggal di rumah kayak gini. Kalau tahu begini gue juga gak bakalan mau. Ya sudahlah, besok kita cepat beresin kerjaan. 2-3 hari kalau udah beres ya kita balik ke Jakarta. Ngapain lama-lama di sini? Jawab Sandi. Terus, lu denger gak suara krek-krek tadi di luar? Iya, gue denger juga. Kok gue gak yakin sama jawaban Pak Rahman ya? Kayaknya itu bukan jangkrik deh. Terus suara apa dong? Ya gue gak tahu. Setelah itu kami diam tanpa perbincangan, mencoba beristirahat mengobati kelelahan setelah dalam perjalanan panjang sejak kemarin. Rumah ini begitu senyap, heningnya mengundang cekam di kepala. Hembusan suara angin yang menabrak pepohonan beberapa kali terdengar dari luar.
Udara cukup dingin, terasa berhembus masuk dari sela-sela jendela. Kalau aku perhatikan, ruang tengah juga sudah gelap. Sepertinya lampu patromak sudah mati. Aku melihatnya dari celah di atas pintu. Aku hanya bisa memperhatikan langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya lampu templok kamar memberikan penerangan yang cukup. Sampai akhirnya, hal yang aku takutkan sejak tadi terjadi. Aku ingin buang air kecil. Aku ingin pipis. Takut, ya tentu saja. Makanya aku perlahan membangunkan Sandi untuk menemaniku ke belakang. Tapi entah dia berpura-pura atau tidak, Sandi tetap gak bangun dari tidurnya. Aku sudah gak tahan lagi. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ke kamar mandi sendirian. Melangkah keluar kamar, yang pertama kali aku lihat adalah ruang tengah yang benar memang sudah gelap. Pencahayaannya hanya dari kamarku dan kamar Pak Rahman. Ya, ternyata pintu kamar Pak Rahman dalam keadaan terbuka. Ketika aku melewati depan kamarnya, dia terlihat tertidur lelap di atas ranjang. Aku lalu terus melangkah menuju kamar mandi. Dapur memang kami biarkan gelap, tapi di depan pintu kamar mandi sudah disiapkan lampu templok kecil untuk dibawa ke dalam. Di dalam kamar mandi, aku akhirnya bisa lega buang air kecil. Setelah itu aku tidak lupa menyiramnya. Nah, ketika sudah hampir selesai, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara yang persis sama dengan yang kami dengar tadi di luar. Bedanya kali ini terdengar sangat jelas. Sepertinya sumber suara bukan berada di luar, tetapi dalam rumah. Lalu terdengar lagi. Saat itulah aku sangat yakin kalau itu bukan suara jangkrik seperti yang Pak Rahman bilang. Jangkrik tidak seperti itu bunyinya. Rasa takut mulai menyeruak isi kepala, tapi nggak ada pilihan lain kecuali harus membuka pintu dan keluar. Ya sudah, dengan masih memegang lampu templok di tangan, perlahan aku mulai membuka pintu kamar mandi, menariknya pelan. Setelah pintu sudah terbuka, yang pertama kali terlihat adalah dapur, yang masih terlihat sangat gelap. Lalu aku mengarahkan cahayanya ke sana. Dapur kosong, tidak ada apa-apa. Syukurlah, aku bisa bernapas sedikit lega. Aku buru-buru melangkah ke depan menuju kamar, tetapi suara itu kembali kedengaran ketika aku sedang persis berada di depan pintu kamar Pak Rahman. Suara itu sepertinya berasal dari dalam kamar pintu Pak Rahman. Refleks aku lalu menoleh, memandang ke dalam kamar Pak Rahman. Aku memperhatikan dengan seksama, menajamkan penglihatan, karena pemandangannya ada yang berbeda dengan ketika aku baru mau ke kamar mandi sebelumnya. Kali ini ada yang beda. Di atas tempat tidur, aku melihat Pak Rahman masih terlelap menghadap dinding. Tapi ada yang aneh. Aku melihat ada sesuatu di sebelahnya. Awalnya aku melihat itu seperti guling, tapi lama-kelamaan aku tersadar kalau itu ternyata bukan guling. Ukuran guling gak ada yang sebesar itu. Gak ada guling yang berukuran sebesar tubuh manusia dewasa. Lalu itu apa yang ada di sebelah Pak Rahman? Aku terhenyak. Tubuhku tiba-tiba lemas setelah sadar dengan pemandangan yang ada di kamar Pak Rahman. Ternyata ada pocong tengah berbaring di atas tempat tidur, tepat di sebelah Pak Rahman. Pocong sebesar ukuran tubuh orang dewasa, berbalut kain putih kusam, lengkap dengan ikatan di beberapa tempat. Aku sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba suara itu kedengaran lagi, tapi aku masih juga belum bisa melangkah. Kaki sangat berat untuk digerakkan. Desir aliran darah begitu cepat, mencekam. Semakin ketakutan lagi ketika aku melihat kalau pocong itu mulai bergerak perlahan. Yang tadinya berbaring, perlahan dia mulai bangkit, seperti hendak berposisi duduk. Ya Tuhan,
Pemandangan apa ini? Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat pocong sudah duduk di atas tempat tidur, menghadapku. Entah dapat kekuatan dari mana, akhirnya aku dapat menggeser menyeret kaki untuk melangkah masuk ke dalam kamar depan. Buru-buru menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Nafasku tersenggal, keringat dingin mulai mengucur. Aku gemetar ketakutan. Sementara Sandi masih lelap tertidur. Gak mau ketakutan sendiri, aku lalu membangunkan Sandi. Kali ini dengan lebih memaksa, Sandi harus bangun. Beberapa belas detik kemudian akhirnya Sandi bangun juga. "Ada apa sih, Dok?" tanya Sandi sambil mengucek-ucek matanya. "San, ada pocong di kamar Pak Rahman." Nyaris berbisik aku bilang begitu. "Hah? Serius loh? Lu tau dari mana?" Sandi langsung total terjaga. "Gue lihat sendiri tadi waktu balik dari kamar mandi." Masih gemetar aku berbicara. Tiba-tiba suara itu kedengaran lagi. Aku dan Sandi mendengarnya. "Itu bukan suara jangkrik, San," ucapku. "Terus itu suara apa?" tanya Sandi mulai ketakutan juga. "Kayaknya itu suara pocong." "Ah, gila lu, serem amat. Coba lihat aja sendiri kalau nggak percaya." Entah apa yang ada di kepala Sandi. Dia malah berdiri lalu berjalan mendekati pintu. Kemudian membukanya perlahan. Sandi mengintip keluar. Gak lama setelah mengintip, Sandi lalu memandangku dengan wajah pucatnya. Dia kelihatan sangat ketakutan.